Puji nama Tuhan, Shalom. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Sebenarnya kita akan sama-sama berdoa. Bapak Gembala pimpin kita di dalam doa. Selanjutnya kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah. Kita akan doa sama perkenanan Tuhan boleh membawa kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini kami datang padamu dengan segala macam bersyukur pada kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami berdoa sebelum kami memulai ibadah kami mohon ampun daripada Tuhan. Ampuni kami dan layakkan kami agar pagi hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Kami boleh memberikan yang terbaik dari seluruh tubuh kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa dalam ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya seluruh pelayan-pelayan yang mengambil bagian Tuhan biarlah Kudus bekerja agar setiap alunan musik, setiap suara kami, setiap pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa pada saat kami menyenangkan Tuhan, maka ada hal besar yang terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi. Kami boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, kami mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini dengan perkenanan Tuhan. Engkau berkenan untuk mengurapi, untuk memberkati kami. Izinkan kami pagi ini untuk berdoa selamat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke, Niani sampai ke Pulau Rote, dari setiap pulau-pulau, biarlah setiap telinga mendengarkan tentang Tuhan, setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Indonesia ada di dalam rancangan Tuhan, dan kami tidak ingin kami menikmati keselamatan itu sendiri. Tetapi kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu, baik yang ada di desa-desa, yang ada di kota-kota metropolitan. Tuhan bagi mereka agar hari ini dari setiap ibadah nama Tuhan diagungkan dan setiap telinga mendengarkan. Kami berdoa, kami memberkati pemerintah kami di Indonesia, Bapak Jokowi bersama dengan wakil seluruh staf menteri. Kami berdoa, kami taruh ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat polisi, tentara. Kami memberkati DPR, MPR, jaksa, hakim. Kami berdoa buat gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengutus mereka. Itu sebabnya Engkau memberkati mereka. Maka kami sedang menantikan pergantian pemimpin tanggal 20 nanti. Tuhan tolong Pak Prabowo, Tuhan pakai agar pada saat dia menjabat sebagai presiden, dia boleh membawa Indonesia lebih maju. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat semua sekolah kita di mana anak-anak dididik. Tuhan tolong pakai setiap orang dosen, mengurus sekolah kita, baik itu teologi. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Bethel Indonesia memberkati Pak Ruben Nadi, memberkati Pak Gideon, memberkati Pak Sudarma, bahkan seluruh jajaran. Biarlah gereja Bethel Indonesia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana Tuhan tempatkan gereja itu berada. Kami sudah berdoa dan kami memberkati seluruh rangkaian acara ini dari awal sampai akhir hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan
kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang besar bagi kami, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu kami mau memuji-Mu, Allah yang maha besar, Allah yang layak kami tinggikan. Yesus Raja, Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
kami melihat sendiri karya kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang kami miliki. Kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami mengagungkan Engkau. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus Raja segala Raja. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua datang di tempat ini dengan sukacita yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, Yesus segala Raja. Oleh darahnya kita ditebus dan dimenangkan. Haleluya. Kami mau mengagungkan Engkau. Oleh darah-Mu kami dimenangkan, oleh darah-Mu kami dimulihkan. Haleluya. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis
memberikan amin. Oleh sebab itu, kita yang siap terima kuasa Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Dia Raja segala raja yang memberikan kita kuasa dan kemenangan. Haleluya. Berikan salam kanan ke dirimu, katakan Tuhanku luar biasa. Sebab Dia adalah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Melalui pengorbanannya kita diselamatkan, kita dimenangkan, dan kita percaya kita dipulihkan. Oleh sebab itu kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau lebih mengenal Tuhan lagi melalui kebenaran firman-Nya. Biar setiap kita boleh semakin dikuatkan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kami tahu ketika kami jauh dari-Mu, kami menjadi kosong Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu, membawa segenap hidup kami jauh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadikanmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kepada hamba yang bertugas kami bersilakan. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, benar Tuhan, ajar kami Tuhan senantiasa setiap hari, setiap saat untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami Tuhan lepas dari ini semua Bapa. Ingatkan terus Tuhan Yesus. Biarkan kami Tuhan Yesus boleh bergandeng tangan. Biarkan kami Tuhan boleh berjalan seiring dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau kami sebentar lagi akan menggunakan firman-Mu, tutup bungkus kami semua yang hadir pagi hari ini, termasuk hamba-Mu ini Tuhan yang akan menggunakan firman-Mu. Tutup kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara, tadi pujian mengatakan ya, iblis dihancurkan oleh kesaksian kita. Makanya pagi hari ini saya beri kesempatan satu orang untuk bersaksi. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Katanya, ya puji Tuhan, mari. Monggo. Kita harus mengimani puji-pujian yang kita pujikan tadi ini boleh benar-benar menjadi kesaksian bagi kita. Mari. Baik, shalom. 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 Perkenalkan, nama saya Jones Da Costa. Ya, orang baru muka lama. Ya. Saya lulus dari I3 2021.
Saya dapat panggilan Tuhan melayani di NTT, di Atambua, dan puji Tuhan sudah melayani selama 3 tahun sampai hari ini. Yang mau saya bagikan adalah tentang pertolongan Tuhan ketika Tuhan menyatakan maksud Tuhan untuk hidup saya yang sementara ini. Papa saya pendeta, melayani orang Timur-Timur yang sekarang jadi Timor Leste. Tapi mereka memilih untuk tetap bersama Indonesia, jadi para pengungsi. Mereka tinggalkan semua yang mereka miliki hanya untuk tetap hidup dan selamat. Di Atambua, satu kabupaten paling ujung berbatasan dengan Timor Leste. Terus ditempatkan, difasilitasi oleh pemerintah, mereka hidup di satu bukit yang jauh dari kota, jauh dari kemewahan, jauh dari banyak hal yang mudah dan ingin didapati oleh manusia pada umumnya. Akses pekerjaan yang susah, air yang susah, dan juga SDM mereka yang sangat terbatas. Nah, papa saya melayani di situ. Pada bulan Mei 2021 papa saya meninggal, mungkin beberapa tahun. Sehingga kekosongan lah di tempat pelayanan itu. Jadi saya harus pulang menyelesaikan skripsi, terus saya kembali diizinkan Tuhan mengikuti proses pemakaman papa. Setelah itu ada satu keluarga Tuhan, hamba Tuhan kunjungi kami dan mendoakan kami. Lalu pertanyaannya sederhana, apa yang perlu kami doakan? Saya sebut kebetulan sebagai anak pertama laki-laki dan juga satu-satunya laki-laki. Saya punya 2 adik cewek, terus mama. Jadi ya memang saya punya andil besar untuk keluarga. Saya bilang, Bapak Mama hamba Tuhan doakan saya untuk panggilan saya ke depan. Karena saya pergi sekolah pendeta bukan utusan gereja, tapi memang itu kerinduan dari hati sejak kecil. Setelah didoakan ada petunjuk Tuhan. Ada Mazmur 112 bagi orang benar. Ada kata jangan takut. Ada gambar apel yang matang hampir saya petik dan hampir sampai. Dan ada nama tempat yang jelas, Atambua, Belu. Saya terima janji itu dan saya kembali ke I3 menyelesaikan studi akhir. Saya disponsori oleh lembaga sehingga saya harus ikatan dinas selama 3 tahun. Habis wisuda, saya Mungkin bisa singkat jelas ya. siap. Kalimat Setelah di I3, setelah akhir saya ditawari banyak hal. Ditawari jadi dosen untuk mengabdi di kampus. Tidak sesuai dengan hati saya karena saya ingin jadi gembala dari kecil. Saya tolak itu. Setelah itu saya semakin menggumuli. Katanya Tuhan di Belu, di Atambua. Tapi sekarang tawarannya bukan kembali ke Atambua, kembali ke Belu. Tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib, saya berjumpa dengan pimpinan tanpa surat rekomendasi dari gereja. Pimpinan bicara 4 mata dengan saya dan akhirnya dia bilang besok ambil SK. Kembali ke gerejamu karena ada kekosongan di sana. Yang ingin saya sampaikan dari tempat ini bahwa saya tidak pernah tahu ke depan hidup kita seperti apa. Dan kadang Tuhan kasih tahu maksud, kasih tahu rancangannya, kasih tahu keinginan dan kehendak Tuhan. Tetapi kadang kalau kita pakai pikiran kita dan hati kita, kita susah untuk memahami, kita susah untuk mengerti. Tetapi saya belajar untuk tetap tenang, percaya sama janji Tuhan yang belum saya lihat. Belajar mengimani janji Tuhan yang belum kelihatan. Pada waktu Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya sebenarnya kalau mau tebus kembali bayar ikatan dinas 54 juta. Tapi itu dengan cara Tuhan sepeser pun tidak saya ganti dan tidak saya bayar. Ya, sehingga 2021 saya diutus di sana. Puji Tuhan 2023 pada 31 Juli saya ditabis menjadi pendeta. Ya. Saya akui bahwa ikut Tuhan tidak gampang, ikut Tuhan tidak mudah, ikut Tuhan tidak mulus-mulus. Apalagi kita yang belajar mau ikut Tuhan, kenal Tuhan dan melayani Dia. Tapi saya percaya dan saya sangat yakin dan saya sudah alami. Kalau Dia berjanji, Dia yang sudah panggil kita, Dia memperlengkapi kita. Dia urus kita, Dia perhatikan kita. Ya, itulah yang membuat saya terpelihara dan saya bersyukur ada di tempat ini. Mungkin ini yang bisa saya saksikan
Kiranya Oke. meneguhkan iman percaya kita. Tuhan memberkati kita Terima semua. kasih atas kesaksiannya. Sebuah panggilan memang tidak gampang, ya. Mungkin sudah dialami oleh gembala di tempat ini, gimana ya? Demikian juga awal-awalnya waktu melayani Tuhan memang tidak gampang, banyak halangan, rintangan. Tapi saya mau katakan bersama Yesus ada apa? Bersama Yesus ada jalan keluar, ada kemenangan. Amin. Ayo kita pagi hari ini. Wah, ini sudah besar ini ya. Jadi saya katanya orang Jerman nganyari ya. Ya. Puji Tuhan ya. Kita membaca 1 Tawarik pasal 17 ayat 7 sampai 14. Ayo siapa yang mau mau membacakan firman Tuhan untuk saya? 1 Tawarik pasal 17 ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. 1 Tawarik 17 ayat 7 sampai 14. Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau daripada ketika engkau menggiring kami domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari debu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Aku juga memberitahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ini janji Tuhan kepada Daud. Anak keturunannya akan tetap memerintah. Itu ya dan amin. Tapi pertanyaannya saudara, apakah Tuhan itu kalau sudah berjanji, apakah bisa batal? Halo? Tidak ya? Bisa. Alkitab katakan. Alkitab yang mengatakan. Coba Bapak baca. Yaitu, yang ke tadi ini 13. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan. Siapa nih? Yang kuhilangkan siapa nih? Ayo coba pikir sejenak. Salah nggak apa-apa. Salah dikurangi minus kalau sarapan. Yang kuhilangkan inilah Saul dan keturunannya habis. Ya, kalau Bapak baca di dalam terjemahan BMIK itu sangat jelas ditunjukkan, disebutkan Saul. Saul itu umat pilihan enggak?
Siapa yang memilih dia? Ya, yang memilih Tuhan sendiri dan berjanji dan mengokohkan kerajaannya. Tapi dia batal. Kenapa sebabnya? Hah? Tidak taat. Daud apa taat? Daud yang tidak taat. Ayo. Daud juga tidak taat. Istri orang diambil dan suaminya dibunuh. Apa perbedaannya? Ayo pagi hari ini kita mau berbicara ya berkat anak cucu dengan versi yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tema khotbah begini berkat anak cucu. Tapi mau saya ambil dari 1 Tawarik pasal 17 tadi ini. Ya. Daud juga melakukan kesalahannya. Tapi kenapa? Kok Daud terus keturunannya sampai dia ya, sampai lahirlah Yesus. Kenapa Saul tidak bisa? Coba camkan benar-benar dan Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau Bapak Ibu ingin diberkati terus, jasmani maupun rohani, mari dengarkan firman Tuhan supaya ya berkat tadi tidak terputus. Ya, tidak terputus. Ini janji firman Tuhan yang ayat ke-13 tadi ini, ya. Padahal Daud pun salah. Coba yang di dalam Alkitab saja gimana? Saul pilihan. Yudas itu pilihan enggak murid Yesus? Pilihan juga kan? Tapi dia gagal. Kenapa ini? Kenapa? Daud kok enggak apa-apa? Pilih kasih kayak dia. Apakah hak prerogatif Tuhan? Tidak. Ini semua atas perilaku kita semua. Bedanya, kasih tahu ya, Daud salah, membunuh juga, ambil istri orang. Tapi Daud bertobat. Ini kuncinya, bertobat. Tapi ada konsekuensinya. Akibat dia gagal dalam hal ya rumah tangga atau gimana, dia bertobat tapi ada konsekuensinya. Ya, rumah tangganya, anak-anaknya hancur, gimana ya? Sampai apa namanya? Dia lari dikejar oleh anaknya sendiri. Mau dibunuh atau gimana? Sampai istri-istrinya digauli dengan anaknya sendiri. Ironis kan? Nah, tapi kenapa kok terus saya gimana? Tadi bertobat. Pertobat ini penting. Saul tidak bertobat. Sudah salah. Gak mau bertobat terus. Ya, malah ingin membunuh Daud terus menerus. Iya kan? Padahal sudah 2 kali diampuni. Waktu sudah di depan mata. Saul tadi ini cuma dipotong bajunya ya. Puncaknya atau gimana? Daud tidak berani membunuh orang yang diurapi. Saul orang yang diurapi, dipilih. Ya kan? Saul tadi ini. Tapi dia gagal. Gagalnya dia, kuncinya sekali lagi tidak mau bertobat. Yang pertama dia itu kan ini apa namanya? Waktu dalam peperangan. Tugasnya raja berperang mengurusi negara. Tugasnya imam mempersembahkan korban bakaran. Gimana? Gitu? Zaman dahulu kalau mau berperang gimana?
nunggu dahulu, minta petunjuk pada Tuhan. Itu yang melakukannya itu adalah nabi-nabi. Waktu zamannya Saul, Nabi Samuel ya Pak ya. Samuel apa Nathan? Nah Samuel. Nabi Samuel ya. Itu sudah digariskan. Kalau mau berperang tanya dulu. Tapi yang nanti menjawab atau segala macam Samuel yang melaksanakannya, Nabi Samuel. Tapi Raja Saul waktu dalam peperangan tadi ini, karena peperangan tadi ini banyak melihat musuh di depan kita, ya kan? Musuh di depan kita yang kuat, kokoh, gagah perkasa, sehingga prajurit-prajuritnya merotoli, ya, kocar-kacir satu persatu lari. Nah, Saul melihat itu dengan hati gundah gulana, gentar, takut gimana. Nggak datang-datang. Sehingga dia ambil keputusan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi pimpinan kira-kira kalau dalam kasus ini benar enggak? Mendadak dalam keadaan genting. Memang enggak bisa disamakan ya kalau sudah bekerja. Kalau saudara lagi menghadapi sesuatu, memang tidak bisa disamakan. Kalau ini mutlak, ya apa gimana mutlak harus nabi. Yang ini, yang mempersembahkan tadi ini. Nah karena tadi Saul melihat sekelilingnya takut. Melihat sekelilingnya takut. Rakyatnya, prajuritnya sudah kocar-kacir, lari sendiri-sendiri. Sehingga, ayo sini saya bakar. Tapi waktu dia bakar korban gimana atau korban apa namanya, bakaran gimana, tiba-tiba Samuel muncul, klemak gitu ya. Apa yang dikatakan? Ya, Saul dimarahi, Saul dikatakan, sejak saat ini takhtamu akan dilenyapkan. Tapi Saul setelah mendengar kayak gini nih, tidak bertobat dia, tidak mau menyesali kesalahannya. Saudara bisa baca terus kisahnya Saul, kejatuhan Saul gimana, ya. Dia tidak mau bertobat gimana? Sehingga betul-betul perjanjiannya pada Tuhan tuh bisa batal. Karena dia tidak bertobat, tidak mau mengakui kesalahannya. Malah dia ingin membunuh si Daud tadi ini. Berbeda sekali dengan Daud. Waktu dia diingatkan dengan Nabi Nathan, dia merasa bersalah, tersungkur, mengakui kesalahannya. Dia berpuasa, ya, tidak mau makan, tidak mau minum gimana, bertobat sungguh-sungguh. Tapi ada konsekuensinya, anaknya tetap tidak bisa hidup, mati, ya kan? Nah, inilah bedanya. Saya mau katakan, kenapa saya katakan begini? Anak cucu kita nih supaya kita tidak terputus. Kita orang-orang zaman sekarang ini, walaupun zaman dahulu pun sama, itu pun seringkali melakukan kesalahan. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Tapi kalau suruh bertobat seperti Saul apa seperti Daud? Hah? Halo? Yang mana? Seperti Daud apa seperti Saul? Kebanyakan orang-orang ini seperti Saul. Apalagi kalau
kita ini posisinya kita maaf bicara bukan apa namanya orang-orang penting, orang-orang pangkat, orang-orang berduit. Kadang-kadang kalau diingatkan tuh nggak mau bertobat, malah maaf bicara saya juga korbannya. Wis ojo ngundang Bapak Angga ini. Loh iya ini terjadi. Saya 2 kali itu. 2 kali itu ini. Tapi ya saya dalam hati aku berkata, emangnya gua pikirin. Gak diundang ya gak apa-apa. Ngeliani main. Tapi saya mau sampaikan apa kebenarannya. Karena dia sebagai seorang donatur, sebagai sebagai tua-tua gereja yang sangat berpengaruh. Dia ngomong sama gembalanya, wis ojo manek ngundang pembicara yang itu yang tinggi tinggi semampai. Apa itu gimana? Kadang-kadang khotbahnya tuh ngamuk-ngamuk doa gitu. Iya kan? Ini dia contohnya nih ada Saul dan lagi yang jelas-jelas ada di dalam Alkitab tadi ini. Diingatkan melalui nabinya itu panggil dianiaya masukkan penjara. Ada golek ono dhewe ayate. Saya lupa terus sengaja. Saya timbul dengan seketika tapi ada dan terus ada. Tapi nabinya itu selamat. Cemplung sumur barang itu ya selamat dia. Ini loh. Ada kisahnya raja waktu belum kuat masih enggak ngerti lor kidul, masih anak bau kencur nurut sama pengasuhnya nih. Nabinya tadi nih, enggak salah Nabi Zakaria atau gimana ya? Kalau saya salah dibetulkan gimana ya. Tapi dia setelah kuat gimana? Ada setelah nabinya ini meninggal. Wis jalannya sudah ndak anu lagi. Jalannya ndak nggak menurut akan pengasuhnya tadi ini. Ironis. Makanya Bapak Ibu, kita sekali lagi dalam posisi yang bagaimanapun, baik saudara mempunyai kekuasaan, mempunyai kedudukan yang tinggi, ataupun orang-orang yang menengah atau yang ke bawah nggak mampu, jangan dikira juga. Terus kalau orang yang bawah-bawah kalau diingatkan juga langsung enggih gimana? Kebanyakan kadang-kadang mboten kepanggih juga, iya kan? Contoh, nyata pelihara sapi, dituturi sapimu iki kayak ono jamu, sapimu iki mbok yo berapa hari sekali dikasihi kayak makanan yang untuk nafsu makan gimana. Tapi apa jawabnya saudara? Pak, saya ini sejak istilahnya bayi merocol, bapak saya ini sudah angon sapi dan saya tahu gimana. Tapi dalam hati saya berkata, lah sapimu kok sik kuru-kuru ini. Dia wis ngerti, tahu gimana. Terus orang Jawa bilang engkrik-engkriken tuh, sapi engkrik-engkriken. Artinya apa? Gak mengerti. Nah kalau dia sudah mengerti gimana? Sapinya akan sehat, sapinya akan gemuk-gemuk gimana? Wong itu penggemukan. Tapi sapi ini mendel, makannya banyak atau gimana? Tapi gak mau besar. Kemana tuh? Saya tidak tahu. Ya kan? Dibilangin yang benar atau gimana? Tapi ya tadi bahasa Jermannya kue iki lho kok ya. Dituturi kok anu apa?
apa namanya? Kamu ini loh ngerti apa? Ini loh, saya ini sudah ngerti semuanya. Ngerti semuanya. Artinya apa? Dia cuma, memang dia karena orang bawah gimana? Dia bisa ngomel, dia bisa melawan gimana? Melawan dalam artian enggak seperti kalau orang yang berkuasa. Ya kan? Nah, artinya apa? Tidak memandang orang bawah, menengah, atas gimana? Semuanya kadang-kadang kebanyakan termasuk saya lek dituturi, kalau dikasih tahu kadang-kadang seringkali membandel, melawan. Makanya ayo pagi hari ini ya, berkat anak cucu supaya tidak terputus. Ayo kita memang sekali lagi bukan orang suci. Kita harus contoh kehidupan Daud. Salah, boleh salah, tapi cepat-cepat bertobat. Intinya itu bertobat. Nah itu intinya bertobat. Supaya apa? Tuhan nanti memberikan apa namanya? Maaf. Tuhan akan memberikan pada kita nih apa namanya? Kesalahan-kesalahan kita ini bisa dihapuskan dengan catatan tadi tobat dengan sungguh-sungguh. Makanya kita nih tiap hari harus bertobat. Setuju enggak Bapak Ibu? Saya setuju ta. Bener ta. Ya, sulit memangnya. Makanya ada peribahasa katanya gajah dibelangkoni. Itu bagi saya. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Iya. Kan begitu. Bagi ibu-ibu sekali juga sama-sama. Ayatnya ya ono. Ditilik dari umur. Ditilik lamanya saudara beribadah. Kok pancet mawon iki piye? Gak ono perbedaan. Gak bisa berbuah-buah. Benar ada Bapak Ibu? Ini Rasul Paulus, saya cuma nyampaikan saja. Lek sakit ya tanggungan dewe. Iya kan? Nanti saudara bisa usul ke gembala saudara. Wis Bu, aja sering-sering nekono. Iya. Oh, poso isu adem-adem ini nyeneni tok ae. Dingin-dingin supaya panas. Ya. Iya kan? Setuju enggak Bapak Ibu? Harus setuju. Ini demi saudara sendiri. Supaya apa? Hidup saudara itu tidak biasa-biasa saja terus. Baik dan mengenai kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Itu harus terus berkesinambungan itu terus gimana? Salah dalam hal lain gimana? Ya bertobat. Gitu loh. Jangan terus mentengkelek terus hai. Ya ta? Ngerti ya mentengkelek basa Surabayaan ini? Ngerti ndak? Ngerti ya? Nah ini dikasih tahu. Sebelahnya ini. Ya. Jangan mentengkelek terus saja gimana? Bertobat minta Tuhan pengampunan. Karena selama kita masih dalam dunia ini kadang-kadang kesalahan-kesalahan tadi baik sengaja maupun nggak sengaja itu kadang-kadang terjadi. Saya berdiri di mimbar ini bisa berdosa enggak? Bisa. Bisa berdosa. Makanya kadang-kadang tuh saya himbau kadang-kadang nek datang ke ibadah jangan pakai rok mini yang cekak-cekak itu. Ini konsentrasi saya bisa buyar.
normal. Wis mini terus diangkat ngene. Aduh. Masya Allah tadinya. Gak didelok ya apa? Depan mata. Gitu. Ini benar loh saudara. Benar. Saya mengalami hal demikian. Tapi puji Tuhan, saya waktu ada demikian. Dalam nama Yesus. Bukan terus deleng ini. Dan juga saya pernah dalam ibadah doa puasa. Kan duduk di bawah begini. Saya duduk di belakangnya, dia duduk di depan saya persis. Kan ada usum. Kaosnya itu yang cekak-cekak tadi itu ya. Terus roknya itu pendek-pendek. Sehingga waktu dia duduk begini, nyincing. Di depan saya persis. Bisakah ibadah kalau begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kelihatan auratnya. Diluk-diluk diangkat ini. Dia ngerti, diluk diangkat ini. Tapi tak bisa melorot lagi. Saya waktu itu beribadah sama-sama dengan istri saya. Terus saya bilang, tuh ambilkan kain. Di situ sudah sediakan kain itu menutupi gimana. Coba suruh nutupi gimana. Supaya saya tidak terganggu. Memang di depannya persis itu. Tidak pakai ngelirik-ngelirik. Langsung di depannya tuh. Nah, bisakah berdosa? Bisa. Kalau saudara nggak berusaha, nggak menghindar gimana? Deleng aja terus. Ingat Alkitab katakan, jikalau engkau mengingini istri orang lain atau mengingini sesuatu gimana, walaupun engkau belum melakukannya, itu sudah berdosa. Perjinan gimana? Delok HP ya apa? Meneng-meneng. Muncul kling. Nah, gak dilihat. Muncul sudah. Mana? Ya diklik-klik. Mana? Terus mojok. Ayo yang muda-muda, bukan muda-muda saja. Yang tua-tua, yang belum sama. Yang sering pegang HP, yang sering buka entah itu apa saja, kadang-kadang pinter yang Google atau YouTube mana. Wong saya itu loh, lihat benih lele, melihat gimana cara pembesaran lele, gimana, tahu-tahu masuk, set mana. Jadi dengan kata lain, kalau kita sering kali membuka konten-konten apa, walaupun bukan konten porno gimana, dia akan masuk dengan sendirinya. Ya toh? Nah itu kalau saudara, masuknya enggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan itu diklik ini mana. Ini yang enggak boleh. Iya Pak ya? Gak ketok lho Pak. Ya kan enggak tahu mojok gimana. Sepenting saya enggak melakukannya. Ya, hati-hati saudara. Supaya berkatmu tidak terputus. Sekali lagi, supaya berkat anak cucu tidak terputus. Kalau engkau sekarang masih muda, ya toh, engkau kan punya bapak, punya ibu. Nanti saudara, yang sudah dijanjikan dengan bapak saudara, nanti itu bisa putus di tangan saudara. Kalau engkau tidak bertobat, kayak Saul, kayak Yudas, pilihan loh. Ingat ya, pilihan. Makanya engkau bertobat. Biarpun tidak ada yang melihat, bertobatlah. Saya sekali lagi, kalau lihat demikian kadang-kadang kering. Mau lihat firman Tuhan itu susah. Mau melihat
konten-konten yang rohani itu nggak seneng. Ada sesuatu hal yang menghalangi. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami hal demikian? Saya mengalami. Saya mengalami hal demikian. Makanya Tuhan minta ampun. Di mana? Bahkan yang lebih fatal lagi, mau tugas gimana? Loh kok ono ae gimana nih? Menyerang gimana? Tuhan tolong dalam nama Yesus gimana? Bertobat, cepat-cepat bertobat supaya apa? Supaya waktu saudara menyampaikan firman Tuhan, waktu saudara hidup di dalam dunia sekuler sehari-hari tadi ini, saudara senantiasa dalam naungan Tuhan. Seperti ini siapa itu? Musa. Aku tak mau berjalan jika engkau tak besertaku. Jalanlah di depanku. Gimana? Soalnya banyak halangan-halangan tadi ini. Ya tadi kita di ibadah tadi ini. Duduknya ya nak milih. Kok duduk gimana ya? Tahu-tahu datang. Datang spontan langsung disuguhi pemandangan yang indah. Ya Pak ya? Kira jawab sungkan. Diberikan pemandangan-pemandangan yang demikian. Kalau kita nggak mau bertobat, kalau kita terus mentelangi terus, saya jamin 200% saudara tidak akan bisa bertobat, tidak bisa beribadah. Saudara akan ibadahnya kering, keluar gimana? Tidak ada apa-apa, tidak akan memperoleh apa-apa. Dan kalau diterus-teruskan itu nanti tambah tidak karu-karuan. Makanya di ruang ibadah ini hati-hati juga. Ya Pak ya, bisa menjatuhkan para pembicara, ya seperti tadi itu ya, duduk wis ning ngarep. Metingkrang ini, kene kainnya gimana? Waduh, kadang-kadang itu jujur saja, semenit 2 menit ini kadang-kadang peperangan. Sudah dibelokkan begini, sing ngene maneh. Repot ngene. Hah? Tapi terpujilah Tuhan, makanya ayo saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Ini penting sekali lagi, saling mendoakan. Karena apa? Pembicara-pembicara, pendeta-pendeta itu jarene. Ustadz pun masih manusia. Iya kan? Masih manusia. Si doyan pulus. Ya, lek dikek dendeng apa mboten purun? Kucing dikek dendeng. Ya enggak njaluk loh. Makanya hati-hati. Bisa menyerang dari depan. Bisa menyerang dari dalam diri kita. Bisa menyerang kita tidak ada. Ini mau saya ingat. Orang Kristen bisa digendam enggak? Halo? Bisa. Siapa yang mau bisa angkat tangan? Messi tok. Lain enggak bisa ya? Kebanyakan orang Kristen ngomong, "Oh, enggak bisa." Ya toh? Bisa digendam dengan catatan. Ya toh? Kalau dia membuka celah. Tapi kalau dia tidak membuka celah, saya jamin tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kecuali seizin Tuhan seperti Ayub. Ayub itu bisa habis-habisan. Nah, saya kalau mikir demikian tuh kayak kita ini dijadikan permainan catur, pion.
Kan Tuhan yang mengizinkan. Ayo, izinlah gimana? Sampai di mana? Sing nglakoni babak belur. Ya apa ya? Dari Tuhan ini ambil si iblis tadi ini istilahnya kadang-kadang dalam pikiran kita nih bidak catur yang bisa dipermainkan dengan seenaknya. Pikiran akal sehat ya. Tapi sekali lagi Tuhan bukan demikian, mempunyai maksud-maksud tertentu. Nah itu loh. Ya. Jadi sekali lagi orang Kristen itu bisa dikendam. Tapi kalau dia dalam lingkup naungan Tuhan tidak bisa. Di tempat saya tidak ngerti mama saya atau emak saya atau mbak gimana. Itu pun disantet orang. Tapi kena terjadi peperangan. Ya, terjadi peperangan waktu emak tadi itu. Ya, waktu disantet gimana ya? Kena, tapi dia berdoa sama pendeta datangi. Didoakan dalam nama Yesus gimana ya? Sehingga dia waktu dia tuh didoakan, dia melihat penglihatan ada seorang dokter batasnya nih dicabuti pakunya nih cabut mana sehingga dia terasa enggak panas lagi, enggak merasakan sakit gimana. Tapi si musuhnya tadi ini enggak terima. Waktu itu dempet ini rumahnya. Gara-gara anaknya gegeran, enggak terima gimana, disantet. Saudara, apa yang terjadi saudara? Tarik ulur, didoakan sampai maaf bicara telanjang, nyemplung bak mandi, saking tak tahannya panas. Doakan lagi, langsung habis seger kembali. Akhirnya diungsikan, dijauhkan. Satu ketika pembantunya itu ngomong dengan apa? Mama saya di mana? Duwe ilmu apa kue? Kok disantet gak mempan? Biasane lek jeragan kula iki lek kadung nyantet pasti mati. Iki duwe ilmu apa? Ya kan? Sampai hal demikian diungsikan jauh. Dia terus tenang terus. Mbok ya. Santet iki mlakune gak tutut ayo apa. Gimana gak ngerti. Sehingga enggak terjadi lagi. Dia dalam naungan Tuhan, lingkungan Tuhan, enggak jadi panas lagi. Akibatnya saudara, dia tuh jualan pabrik roti. Ya toh? Pabrik rotinya enggak laku sampai dia bangkrut habis-habisan. Sampai dia pindah rumahnya itu. Yang tadinya berhimpitan dengan rumah nenek saya tadi. Pindah. Ingat saudara, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, disantet pun ini akan terjadi pertarungan. Kalau engkau tetap melekat mengandalkan Dia, pastilah engkau akan menang. Ya, seperti Ayub tadi ini, ya kan? Pertarungan gimana? Hidup matinya. Ya, tapi lihat Ayub gimana berikutnya. Demikian juga orang yang nyantet tadi ini perusahaannya bangkrut, minggat gimana? Ya. Waktunya tinggal sedikit. Sebetulnya mama saya tuh berhimpitan juga. Mama saya, bukan nenek. Itu sama disantet. Ceritanya besok yang akan datang. Ya, karena akan perjamuanku kudus. Tapi sebetulnya enggak apa-apa loh ya. Cuman kudus. Ya. Kalau 1 jam tambah perjamuan kudus tambah berapa jam? Ya. Setuju enggak Bapak Ibu?
Di floating ya, floating namanya ya. Voting apa nih? Ya di voting ya. Ayo siapa setuju? Jam lebih. Tak ceritakan kesaksian yang lain tadi ini. Enggak ya. Ini ada pertemuan kudus. Saya harus tekan kontrak, ojo suwe-suwe. Sekarang 7:30, jam 6. Oh ya habis ini ya. Jadi sekali lagi, intinya pertobatan. Sebetulnya ada banyak firman Tuhan, tapi intinya sama. Pertobatan. Kalau engkau salah, kalau engkau melakukan dosa, cepat-cepatlah berlutut di bawah kaki Tuhan. Supaya kalau engkau, Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang berkenan pada Tuhan, berkatnya mengalir kepada anak cucu. Setuju enggak? Jangan keras kepala. Ya, jangan keras kepala seperti Saul. Jangan keras kepala. Walaupun mungkin yang memberitahu itu anak kecil atau pembicara yang dari Gunung Kelut atau gimana. Saudara harus manut seperti Daud. Akui gimana, itulah saya gimana. Dan dia bertobat. Sehingga berkat anak cucu ini berjalan terus menerus. Tidak terputuskan. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Terus ini ya. Ada amin enggak Bapak Ibu? Jadi intinya begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan mengeraskan hati. Ya. Intinya juga saudara kalau melakukan kesalahan, jangan berhenti dah ibadah. Itu sama saja saudara menjauhkan diri pada satu pertobatan. Kalau saudara beribadah begini, nanti ada pembicara, nanti ada teman mengingatkan, saudara menggugat hati saudara, sehingga saudara bisa bertobat. Kalau engkau tidak mau beribadah, itu sangat-sangat besar salahnya. Harus tetap beribadah. Loh Pak, salah Pak, apa layak Pak? Layak. Yang enggak layak itu kalau engkau tidak hadir. Ya, biarkanlah hatimu berikan pada dia untuk dikoreksi. Untuk ditempelak atau gimana. Dengan catatan, terus ojo lapor nang gembala nih. Ya. Kamu lapor nang gembala. Wis ojo teko-teko maneh lah, Pak, Bu. Nek Kak, Ibu lek ndak bisa skor sing ini saya pindah gereja loh. Diancam gini gimana nih? Di sini ada enggak? Enggak ada. Saestu. Enggak meneng-meneng gendem ya. Ya, hati-hati ya. Puji Tuhan. Ayo kita mau bersaksi gimana ya apa. Kita mau melayani dia. Ada salah cepat bertobat. Intinya itu jalan. Dan saling mendoakan. Ini saling mendoakan. Sudahkah Bapak Ibu yang sudah saya canangkan atau saya sampaikan mendoakan teman, mendoakan gembala, mendoakan pertumbuhan gereja ini sudah enggak? Hah? Nah eling. Ya. Ayo digencarkan lagi supaya betul-betul gedung yang besar tadi ini sekarang ini yang sekarang masih banyak space yang kosong nanti bisa dipenuhi. Setuju enggak? Ini bukan cuma kalau gedung penuh atau gimana. Nah, kan enak gembalanya. Iya. Saya apa dapatnya? Saya katakan engkau pun akan mendapatkan upahnya. Camkan betul-betul ini, mendapatkan upahnya. Ya dan amin. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Mari. Kami seluruh jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Diaspora Sejahtera Karanganyar, kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati anak-anakmu yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Berkat jasmani, berkat rohani,
pengetahuan yang datang daripada Tuhan, kesehatan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Itu sebabnya kami memberkati mereka sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang hidup mereka diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tuhan menambahkan hikmat, kemampuan, akal budi yang datang daripada Tuhan, agar bukan saja bertambah secara umur, tetapi secara rohani kalian Bapak Ibu semakin dewasa di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hamba sudah memberkati Bapak Ibu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa buat acara sepanjang minggu ini. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Maka nanti kalau sebentar Cooper akan kembali ke Batu, akan meneruskan perjalanan ke Kalimantan, juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Dalam pelayanannya kami percaya bahwa tidak ada perbedaan sama sekali. Di kota Tuhan ada, di desa Tuhan ada, di dalam pergumulan Tuhan ada. Kami memberkati anak ini, bahkan Jones juga. Kami percaya dia akan menjadi anak panah yang akan menembusi sasaran. Di mana yang sulit sekalipun bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Makasih berkati Bapak Angga yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu, seluruh pengorbanannya. Tuhan berkati dan berkati. Hamba-hambamu yang akan melayani sepanjang minggu dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi mereka agar kami yang dilayani kami boleh mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Setiap pengorbanan mereka, baik persembahan pertama, kedua, dan ketiga, bahkan mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan, Tuhan Engkau tahu, dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Lalu kerendahan hati mereka, pengertian mereka, Engkau akan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, rencana mereka, anak-anak yang ada, studi, baik yang ada di luar kota, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Angkat tanganmu dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh menyertai, menjadi milik kita, memberkati kita, menuntun kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.